warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafiqur Rahman dengan NIM 2406110555. Saya dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari turun lapangan pada mata kuliah Praktikum Ekonomi Sumber Daya Manusia saya, di mana saya turun ke usaha Dejus di Jalan Bina Krida, Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada UMKM Dejus di Kota Pekanbaru. Pada bagian gambaran umum responden, identitas responden yang dalam penelitian ini adalah Bu Irma, di mana beliau adalah seorang karyawan yang berusia 31 tahun. Sudah bekerja selama 1 tahun di usaha milik Pak DJ ini. Tugasnya cukup beragam seperti melayani pelanggan, merapikan area usaha, dan membantu kegiatan operasional sehari-hari. Nah, selanjutnya lokasinya ini strategis karena dekat dengan kampus. Lokasi usaha ini berada di Jalan Bina Krida, Simpang Baru, Bina Widya, Kota Pekanbaru. Lokasinya tepat di samping Universitas Riau. Kawasannya ramai dan dinamis karena banyak aktivitas mahasiswa. Di sekitar sini banyak kosan, warung makan, toko, dan berbagai layanan lainnya, sehingga menjadi pasar untuk usaha ini. Sekarang pada bagian penilaian kerja, di mana di situ ada faktor individu. Bu Irma ini punya kemampuan kerja yang bagus dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, pekerjaannya ini bisa diselesaikan tanpa kendala yang berarti. Dia paham dengan ritme kerja sehari-harinya. Keterampilannya itu solid, punya inisiatif yang baik. Kondisi fisik dan mentalnya juga mendukung untuk bekerja secara produktif. Selanjutnya pada bagian desain kerja dan karakteristik tugas, di mana pembagian tugasnya ini sudah jelas. Jadi nggak ada kebingungan soal siapa yang ngerjain apa. Selanjutnya yang kedua itu bagian prosedur dan targetnya sudah jelas dari awal. Bu Irma ini diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Yang terakhir, ada evaluasi rutin untuk membantu perbaikan kinerja secara terus-menerus. Selanjutnya pada bagian kepemimpinan dan praktik SDM, di mana kepemimpinan dan gaya manajerial. Pak DJ sebagai atasan itu cukup suportif dalam memberi arahan dan bimbingan untuk Bu Irma. Komunikasinya juga lancar, nggak ada masalah dalam koordinasi. Yang ketiga, hubungan kerja antara atasan dan karyawan ini terjalin harmonis. Suasana kerjanya nyaman, jarang ada konflik. Atasannya ini mudah didekati dan kooperatif kalau ada masalah. Selanjutnya pada bagian praktik sumber daya manusia, di mana pelatihan yang diberikan ini cukup membantu Bu Irma dalam menjalankan tugasnya. Pelatihannya fokus pada peningkatan skill, teknis, dan pengetahuan kerja. Soal gaji dan kompensasi, Ibu Irma merasa sudah cukup. Sistem penghargaannya juga seimbang dengan beban kerjanya. Di mana dari sistem penghargaannya tadi seimbang dengan beban kerjanya, itu bikin komitmennya Bu Irma ini makin tinggi untuk bertahan di sini. Selanjutnya pada bagian kepuasan kerja dan teknologi, di mana kepuasan kerja dan keterlibatan Bu Irma ini bisa dibilang puas dengan pekerjaannya sekarang. Kebutuhannya juga sudah terpenuhi dari segi lingkungan kerja, hubungan dengan antara atasan, dan kompensasi yang beliau dapatkan. Tugasnya juga sesuai dengan kemampuannya. Tingkat keterlibatannya tinggi, gak cuma hadir secara fisik tapi juga secara mental. Dia bertanggung jawab, punya inisiatif, dan gak suka menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya bagian teknologi dan sumber daya, di mana peralatan pekerjaannya ini cukup lengkap dan memadai. Dengan peralatan yang bagus tadi, kerjanya jadi lebih cepat dan efisien. Teknologi yang dipakai juga sangat membantu proses kerja sehari-hari, bikin penyampaian informasi lebih cepat dan hasil kerja ini lebih akurat. Beban kerja ini yang manual jadi berkurang. Selanjutnya ada bagian produktivitas karyawan, di mana output dan efisiensinya. Output kerja dari Bu Irma ini dinilai tinggi dan konsisten.
dia punya skill yang cukup, dan paham prosedurnya dengan baik. Bisa bekerja mandiri tanpa harus diawasi secara terus-menerus oleh atasannya. Bu Irma ini efisien dalam menggunakan waktu kerjanya. Bisa mengatur prioritas dengan baik, mana yang harus lebih didahulukan. Pekerjaannya juga selalu selesai tepat waktu. Selanjutnya pada bagian kualitas dan kehadiran, di mana kualitas kerjanya Bu Irma ini bagus dan memenuhi standar yang diharapkan. Teliti dalam bekerja, jarang melakukan kesalahan. Pekerjaannya juga rapi, sesuai dengan prosedur, menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya tingkat kehadirannya juga bagus, jarang absen. Beliau punya komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya. Kehadirannya yang konsisten ini bikin operasional usahanya jalan lancar dalam sehari-hari. Selanjutnya inovasi dan adaptasi, di mana Bu Irma ini cukup adaptif kalau ada perubahan dalam pekerjaannya, fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi. Kadang Ibu Irma ini kasih ide-ide kecil yang membantu, seperti cara kerja yang lebih praktis dan lebih cepat. Inovasi yang kecil tadi itu cukup berdampak positif agar lebih efisiensi. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.